Hai, apa kabar anda semua? Ya, hari ini aku ingin bercerita tentang satu kisah yang penuh misteri ya. Satu kisah yang benar dan nyata ya. Ini bukan cerita dongeng ya. Insan yang bernama Salman masih hidup masa ini. Usianya lebih kurang 42 tahun. Di suatu ketika dulu sebenarnya penghidupan Salman ini sederhana aja. Dia punya sebuah kedai makan yang sederhana ya. Jadi pada suatu hari kawannya mengajak Salman ya menemaninya pergi belajar mengaji di hujung Tanjung yang mana jauh sekali daripada rumah. Jadi setiap kali Salman menemani rakannya itu, ialah pada suatu hari terbukalah hati Salman untuk belajar bersama mengaji Al-Quran ya bersama rakannya itu ya. Hampir setiap malam Salman mengaji Al-Quran ya. Entah kenapa dia amat gemar membaca surah tersebut. Surah yang Salman baca ialah surah Yusuf ya. Suara Salman memang tidak dapat dinafikan. Merdu sekali bila dia mengaji ya. Luar biasa suaranya. عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن Ya, surah Yusuf ini memang dahsyat fadilatnya ya. Salah satunya energi pengasih amat dahsyatnya ya. Itu pun tergantung kalau diamalkan cara istiqamah ya. Hampir setiap malam Salman mengaji surah yang sama. Suaranya mendayu-dayu bak buluh perindu kata orang ya. Bukan itu saja, wajahnya yang sebelumnya agak kusam ya, tapi sekarang wajahnya berseri dan bersinar. Salman senantiasa berpakaian rapi ya. Warungnya ada sedikit perubahan yang mana ramai pengunjung. Lebih-lebih lagi Salman menjual dengan harga berpatutan ya. Ada kalanya Salman beri makan percuma pada orang yang kurang mampu, lebih-lebih lagi warga-warga tua ya. Ya, itulah dia ya. Kalau kita seorang pedagang ya, memang sewajarnya kita bersedekah untuk memancing keberkahannya ya. Ya, angin bayu bertiup sayu menembusi jendela rumah Salman. Matanya agak rasa mengantuk sekali ya. Kerana keletihan di siang hari, dia berniaga di kedai makannya ya. Walaupun dia ada pembantu, dia sibuk melayan para pelanggannya. Jadi malam dia mengaji Al-Quran. Jadi mengantuk, matanya rasa mengantuk. Lalu dia tertidur. Tapi tingkapnya dia lupa untuk jendelanya dia tutup. Lupa untuk menutupnya kerana terlalu letih ya, kecapean, lelah di siang hari. Jadi dia tertidurlah ya. Jadi masa dia tidur tu dia termimpi. Termimpi kononnya mimpinya seorang gadis menjelma dalam mimpinya itu. Uh, Berbalut tubuh gadis itu berbalut dengan kain sutra kuning, tapi dia berpakaian putih ya, serba putih ya. Ada memakai mahkota di kepalanya, seperti mahkotanya tu seperti ada permata-permata lah, seperti belian, batu delima, zamrud dan sebagainya. Memang cantik lah. Kelihatan seperti seorang putri diraja begitu ya. Agak santun ya gadis itu ya. Dia memberi salam pada Salman, mengatakan Assalamualaikum. Ya kanda, katanya ya. Jadi Salman terkejut ya, dia kaget, lalu dia melihat wajah putri itu sambil berkata, Waalaikumsalam. Apa yang anda mau datang ke sini? Menurut kata
Salman. Salman merasakan dirinya itu antara tidur ataupun tidak. Dia seperti keliru ya, seperti kebingungan ya. Jadi gadis itu tersenyum. Dia mengatakan, aku senang, aku suka ya. Aku senang, aku suka melihat, mendengar suaramu melantunkan surah Yusuf itu. Ya, ayahanda aku juga suka membaca surah yang sama ya. Putri ini dia berkata seperti orang-orang istana ya, orang-orang bangsawan diraja gitu ya. Kemungkinan dia juga anak raja ya, kalau dilihat dari pakaiannya ya. Baunya harum seperti bau bunga melur. Harum dan lembut. Wajahnya jelita ya, kulitnya putih, matanya bak bintang kejora ya. Senyumnya sungguh menawan ya. Siapa melihat akan tertawan dengan senyumannya. Dia tertib dan sopan sekali. Dia kalau berbicara, dia tunduk ke bawah kurang menatap wajah Salman ya. Jadi dia mengatakan dia terpikat dan senang sekali dengan lantunan suara Salman. Dia mengatakan begitu. Langsung Salman pun terjaga ya. Terjaga oleh mimpinya tadi, antara mimpi ataupun tidak. Waktu subuh sudah menjelang. Jadi dia melakukanlah solat subuh seperti biasa ya. Seperti biasa dia menjalankan tugasnya di kedai makannya ya. Malam pun begitu juga, dia istiqamah mengaji dan sebagainya. Malam kedua putri itu muncul lagi dalam mimpinya, dalam tidurnya itu. Ya, dia sambil berterbangan masuk di dalam jendelanya. Tapi itu ketika Salman sudah tertidur. Tapi rasa perasaan Salman, dia tidak tidur, antara jaga dan tidur. Ya, dia terbang menembusi masuk di jendela kamar Salman sambil melihat, menatap Salman yang sedang mengaji dengan begitu khusyuk dan sahdunya sambil dia mengangkat tangan dan berdoakan ketika Salman melantunkan suaranya itu ya. Ya, tapi yang anehnya betul-betul benar-benar seperti nyata ya, bukan tidur. Nyata apa yang berlaku biasa di nyata, begitulah ternyata berlakunya ketika dia tidur. Jadi antara tidur dan nyata ya. Ya, kita sambung lagi ya. Di malam yang ketiga pula putri itu muncul sambil berkejaran di taman bunga ya. Jadi Salman menarik selendang sutra kuning yang diselimutkan, dibuat seperti kain sampingan gitulah ya. Jadi selendang sutra kuning itu terlepas dari genggaman putri itu. Jadi selendang itu dapat dipegang ya, dibalut di tangan Salman. Salman menciumnya betul-betul kain selendang sutra kuning itu ya, yang harum baunya itu. Putri itu ketawa-ketawa ya, ketawa-ketawa romantis sambil berlari, terus hilang dari pandangan Salman. Tapi selendang kuning sutra itu masih di tangan Salman ya. Salman hanya memerhatikan saja putri itu terbang ya. Tiba-tiba Salman terdengar satu bisikan lembut dan manja di telinganya. Kanda, dengar sini ya. Adinda berbicara. Simpanlah selendang sutra kesayangan Adinda ini. Gunakan apabila perlu saja. Seperti diserang orang jahat yang nak merompak misalnya. Balutlah di tubuh Kanda. Kanda akan menghilang serta-merta.
Inilah satu-satunya harta kesayangan Adinda. Demi cintanya Adinda kepada Kanda, ambillah. Aduhai, Salman kaget sekali ya, dia terkejut sekali, terperanjat dia, kebingungan dia. Ya, makhluk itu menghilang tapi suaranya kedengaran di tepi telinga kanannya. Sungguh aneh sekali, sungguh misteri sekali. Ya, 6 bulan telah berlalu. Terjalinlah percintaan Salman dan putri Raib itu. Pada satu malam, putri itu benar-benar hadir dan wujud di hadapan Salman. Kali ini bukan dalam tidur, benar-benar di alam nyata. Salman kebingungan, bertanya-tanya dalam hatinya, apakah benar apa yang kulihat di depan mataku ini? Kali ini kemunculan putri tersebut begitu manja sekali. Ya, terhayal Salman dibuatnya. Dia berbaringan di riba Salman. Salman mengusap dan membelai rambut ikal mayang putri tersebut. Kedatangan putri itu untuk membawa Salman bertemu dengan ayahandanya. Maka Salman menurut saja. Maklumlah, mereka sudah terjalin cinta yang begitu menebal sekali. Ya, dalam seketika itu juga Salman sudah berada di kediaman putri tersebut. Salman kebingungan, terpinga-pinga melihat keindahan kediaman putri itu. Rupa-rupanya dia tinggal di istana. Ayahandanya ialah sultan dalam kerajaan hayalan, kerajaan Raib ya. Dalam pada kita adalah hayalan, pada mereka tidak. Itu adalah kebenaran. Tahukah anda apa yang terjadi? Ya, ayahanda putri itu sudah siapkan semua persiapan kelengkapan untuk mengikat tali pernikahan yang sah di sisi masyarakat mereka ya. Pak Imam semua sudah tersedia. Jadi Salman tidak menolak, dia menurut saja. Mereka menjalankan akad nikah sama seperti kita. Ya, ala kebudayaan bangsa kita dan agama Islam yang sebenarnya. Mereka mengucapkan kalimah syahadat, ya, berselawat dan sebagainya, sama seperti kita. Maka terjalinlah akad nikah antara Salman dan putri tersebut. Wah, ayahandanya begitu gembira sekali melihat mereka menjalankan pernikahan yang sah ya. Mereka gembira, bahagia sekali ya. Ayahanda kepada putri itu sungguh rasa bahagia nampak di wajahnya. Dia mengatakan, apa saja yang kamu mau di istanaku ini, kau boleh memilikinya untuk selama-lamanya. Tapi dengan syarat kamu jangan persiakan anak aku. Kau mesti menyayangi dia seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Ya, ayahandanya amat sayang kepada putri yang manja itu. Putrinya ada hanya seorang saja yang gadis, yang lain adalah semuanya jejaka ya. Ya, 6 bulan berlalu. Sungguh bahagia Salman beristrikan putri Raib ya. Dia menjalinkan hubungan yang begitu mesra dan bahagia sekali. Tapi mereka belum dikurniakan cahaya mata ya. Tidak lama kemudian Salman pulang mencari keluarganya di alam nyata.
kerana rindunya yang teramat sekali. Ya, tapi Salman tidak membawa Putri Raib itu kerana kalau dia bawa pun tidak ada artinya. Ya, mereka tidak dapat melihatnya. Ya, kecuali orang yang punya mata batin lah. Ya, dia boleh muncul di waktu malam saja. Siang dia tidak akan muncul. Ya, pasal dia adalah makhluk raib. Ya, jadi begini ya. Putri Raib ni sikapnya tidak seperti kita. Mereka ni dia berpegang teguh pada amanah, ya, berpegang teguh pada cinta yang suci, ya, hati yang bersih, luhur, ya, yang suka membantu orang, tidak suka kebohongan, tidak suka menduakan cintanya. Dalam arti kata, walaupun agama Islam membenarkan, mengizinkan lelaki boleh berkahwin lebih daripada satu kalau ada kemampuan lahir dan batin. Tapi masyarakat mereka berlainan. Ya, putri ini lain. Dia putri yang raib seperti ini, mereka begitu cemburu sekali. Mereka cemburu. Mereka tidak rela kasih cintanya dibagi-bagi. Mereka tidak rela. Mereka setia dengan cinta. Mereka teguh dengan cinta. Jangan buat main-main ya dengan putri raib yang seperti ini ya. Ya, sudah sampailah waktunya. Ya, Salman perlu pulang ke kampung halamannya untuk melepaskan rindu pada keluarganya, juga meninjau-ninjau apakah perkembangan perniagaannya. Dia mewakilkan salah seorang gadis di kampung halamannya untuk menjaga pengurusan kedai makannya yang ada 3 buah ya. Salman sudah ada 3 buah kedai makan. Jadi dia menugaskan seorang gadis kampung halamannya untuk menjaganya ya, segala keperluan dan segala keperluan dan segala-galanya lah ya dijaga oleh gadis kampung itu. Gadis itu bernama Yanti ya. Ya, bukan itu sajalah. Termasuk wang masuk setiap hari semua Yanti yang menjaganya ya. Semuanya diuruskan, disimpan dalam bank ya. Yang separuhnya disimpan di rumah Yanti lah. Ya, mereka sudah siapkan satu peti untuk menyimpan wang. Memang lumayan lah, memang maju, laris manis lah kedai kepunyaan Salman ya. Semenjak dia bernikah dengan gadis raib itu ya. Luar biasa pelarisannya luar biasa ya. Jadi Salman sampai tidak sempat untuk mengira-mengira berapa banyak wang masuk ya. Dia sudah tidak mahu lagi mengiranya kerana dia duduk tinggal bersama isterinya, isteri Putri Raib itu sudah cukup sempurna, harta benda, emas permata semua berkelimpahan, tak ada apa yang kurang ya. Jadi dia tidak ambil tahu tentang apa yang dijaga, segala harta wang ringgitnya ya yang dijaga oleh Yanti di kampung ya. Jadi dia pulang itu untuk bertemu dengan keluarga-keluarganya untuk melepaskan rindu lah. Jadi satu malam ketika bulan mengambang begitu ya. Jadi Yanti ni berbicara dengan Salman ya apa perasaan hatinya, dan dia tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya pada Salman. Salman menghilang selama ini ke mana, dia tidak tahu dan dia tak mau ambil tahu lah ya. Kerana dia begitu setia dengan Salman. Dari dalam pada itu rupanya dia ada menaruh kasih cinta kepada Salman. Jadi dia berkorban untuk menjaga segala wang keperluan, segala kemajuan kedai makan Salman dengan amanah sekali. Satu sen pun dia tidak ambil dan tidak mempergunanya kerana dia begitu menaruh harapan. Dia juga
dalam masa yang sama menyintai Salman sepenuh hati. Katanya sudah lama dia menyintai Salman, tapi dia malu untuk melafazkannya, untuk mencurahkan perasaannya. Jadi satu malam mereka bertemulah ya di satu tempat dan Yanti curahkan perasaannya. Salman kaget dan terkejut sekali ya. Yanti bercakap begitu. Ya, diringkaskan cerita. Salman memang seorang lelaki yang baik hati dan mudah kasihan kepada sesiapa saja ya. Hatinya baik ya, dia luhur hatinya. Maka itulah Puteri Raib itu suka kepadanya. Kerana Puteri Raib itu tahu dia ni memang seorang yang baik. Seorang yang boleh dipercayai ya. Jadi Salman menerima cinta Yati. Kerana isteri yang lagi satu itu alam raib ya. Jadi dia menikahlah dengan Yati ni dengan cara yang sah. Ya, jadi Salman menikahlah dengan Yanti ya dengan cara yang sah, dipersetujui oleh keluarga dua belah pihak. Salman menghargai Yanti kerana pengorbanannya menjaga perniagaan penuh amanah ya. Dia juga perlukan zuriat dengan isteri alam nyata ya. Manakala dengan puteri Raib itu belum punya cahaya mata ya. Kata orang minyak dan air tidak boleh bercampur ya kan. Jadi malam pengantin iaitu malam pertama ketika Salman memadu kasih, tiba-tiba puteri Raib itu menjelma ya, wajahnya kelihatan sedih dan nangis terisak-isak. Salman terkejut apabila melihat puteri Raib itu muncul. Tapi Yanti tidak nampak apa-apa. Yanti terhairan-hairan bila mendengar Salman bercakap sendiri. Nanti dulu Dinda. Adinda nanti dulu. Dengar dulu kalau ceritakan. Sabar Adinda. Sabar Adinda. Nanti dulu. Yanti bertambah kehairanan. Ya kenapa Salman jadi begitu? Adakah Salman sudah tidak siuman bercakap sendiri? Dia menggoyangkan tubuh Salman bertanya. Tapi Salman tetap memujuk sang puteri Raib itu. Selepas itu, puteri Raib itu menghilangkan diri dengan selendang sutra kuningnya yang pernah dia hadiahkan pada Salman. Salman keluar mengejarnya tapi tidak berdaya kerana dia hilang begitu saja. Kerana dia puteri Raib, ya kan? Ya, diringkaskan cerita, ya. Dengan puteri Raib ataupun puteri Bunian, jangan sesekali kita buat perjanjian dengan mereka. Mereka terikat teguh dengan perjanjian. Mereka amanah, jujur ya. Tidak boleh dibuat main-main. Bila kita sudah buat perjanjian, kita sudah mengambil apa saja dari dia, tidak kiralah harta ataupun apa saja. Kita mengakibatkan kita akan menimpa segala kemungkinan yang kita tidak ingini. Seperti kita akan jatuh kesusahan, sakit, bankrupt dan macam-macam lagi. Percayalah, jangan berbuat main dengan orang-orang raib ya, makhluk raib ini ya. Dia tidak sama seperti kita ya. Kalau dia sudah marah, dia marah tiada ampunnya. Tapi kalau kita orang sudah minta ampun, kita maafkan ya. Mereka terlalu tegas. Berhati-hati. Jangan sekali-sekali kita berkahwin ya dengan para raib ini. Berbahaya ya. Ya, puteri Raib itu hilang begitu saja, tidak muncul lagi. Ya, perubahan berlaku pada Salman. Ya, tidak lama kemudian Salman jatuh sakit, begitu juga Yanti sakit ya. Jadi perniagaannya agak sedikit jatuhlah ya. Dan selendang kuning yang dihadiahkan dia ambil kembali ya. Jadi perubahan yang kurang baik berlaku pada Salman ya. Hanya Allah saja yang tahu ya. Tapi dia cuba mendekati diri kepada Allah, minta petunjuk, minta keampunan apa kesalahannya selama ini ya. Ya, itu sajalah persembahan daripada aku tentang cerita kisah misteri ini ya.
Ya, demikianlah tadi kisah Putri Raib ya. Semoga anda terhibur ya. Ini hanya sekadar hiburan. Tapi sebenarnya dia kisah nyata. Tapi sekadar hiburan ya untuk menjadi renungan kita bersama. Terima kasih atas waktu anda. Kita jumpa di lain waktu ya. Thank you so much guys. Thank you so much. Bye. Love you.